Kita mulai ibadah kita di minggu ini, walaupun kita beribadah di rumah kita tetap bersyukur dan bersukacita. Sebelum kita beribadah, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ku cinta keluarga Tuhan. Yuk adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, mulai dari kitab pertama sampai dengan kitab ke-10. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau diikuti. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ke-7, jangan engkau berzina. Kita ke-8, jangan engkau mencuri. Kita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Kita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya.
Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali bernyanyi dengan lagu Liku-Liku dengan Sayapmu. Marilah kita merendahkan diri kita untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, ayat bulanan kita di minggu ini adalah yang tertulis di mana? Di Lukas pasal 12 ayat 8. Ya, ini harus dihafal ya. Lukas pasal 12 ayat 8, kita bersama-sama membacanya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Semua anak bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 302. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan di pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami Tuhan, di mana di minggu yang cerah ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyanyikan nyanyian pujian kami Tuhan, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar iman itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan beribadah di rumah kami, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke anak-anak, dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dari mana? Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Oke, Alkitabnya dibuka ya. Sudah dibuka semua? Kita bersama-sama membacanya ya. Mulai dari ayat 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke sini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
Ulurkanlah tanganmu dan tusukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, pada pagi hari ini, yaitu tentang kedatangan Yesus, tetapi Thomas tidak melihat. Dia tidak percaya kedatangan Tuhan Yesus, tetapi Yesus datang lagi menunjukkan dirinya. Anak-anak, mari kita menyaksikan video yang tentang firman Tuhan dan kedatangan Yesus Kristus. Mari kita saksikan. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Selamat hari minggu buat kita semua. Kakak berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu dipenuhi dengan sukacita. Meskipun hari ini kita belum bisa beribadah ke gereja, kita belum bisa membaca Alkitab bersama-sama, kita juga belum bisa bernyanyi memuji nama Tuhan di gereja, tapi anak-anak Tuhan harus tetap semangat memuji nama Tuhan dari rumahnya masing-masing. Baiklah adik-adik, tema kita pada hari ini adalah percaya walau tidak melihat. Nah, kakak mau kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Percaya walau tidak melihat. Baiklah adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu nih, siapa yang tahu jumlah murid Yesus ada berapa? Iya, betul, ada 12. Nah, kali ini Nats firman Tuhan menceritakan tentang salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Nah, adik-adik masih ingat kan? Ketika pagi-pagi sekali Maria dan perempuan yang lainnya datang ke kubur Yesus, dan mereka melihat kubur Yesus sudah kosong dan mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalamnya. Lalu malaikat menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Kemudian Maria dan perempuan yang lainnya menyampaikan berita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Semua murid-murid Tuhan Yesus merasa terkejut dan tidak percaya. Bayangkan, mana mungkin orang yang meninggal bisa hidup kembali. Di saat seperti itulah Tuhan Yesus lagi-lagi menunjukkan kekuasaannya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam suatu ruangan yang tertutup dan terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik bisa lihat kan betapa terkejutnya murid-murid Tuhan Yesus melihat ternyata Tuhan Yesus hidup lagi. Tapi adik-adik, pada waktu itu ada salah satu murid Yesus yang tidak ada ketika Yesus menampakkan dirinya. Kalian pasti sudah tahu kan dia siapa? Ya, Thomas. Pada waktu itu Thomas sedang tidak ada berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain. Ketika Thomas datang, murid-murid yang lain menyampaikan kepada Thomas dan mengatakan, "Thomas, kami telah melihat Yesus." Lalu Thomas pun menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah, sayang sekali adik-adik, Thomas tidak percaya apa yang dikatakan murid-murid yang lainnya bahwa ternyata Tuhan Yesus itu hidup. 8 hari kemudian, di tempat yang sama, kembali Tuhan Yesus menyatakan kekuasaannya. Sewaktu pintu masih terkunci dan tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah ruangan itu. Kalian bisa bayangkan kan adik-adik, semua murid-murid terkejut, termasuk Thomas. Kemudian, Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah adik-adik, akhirnya Thomas pun percaya bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Meskipun dia harus terlebih dahulu memegang tangan Yesus, menyentuh bekas luka yang ada di tubuh Yesus. Adik-adik sekolah minggu, pada ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah adik-adik, pada ayat yang terakhir tertulis, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah adik-adik nih kakak mau tanya, siapa yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau melihat Tuhan Yesus secara langsung? Siapa yang mau mendengarkan dan bercerita dengan Tuhan Yesus langsung hadap-hadapan? Nah, pasti semuanya inginkan bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi di sini Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kak, bagaimana kita mau percaya kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan walaupun tidak melihat Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata kita yang ada kita miliki, dua mata kita. Tapi kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata batin kita, dengan hati kita. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Bagaimana Kak? Mana kasih Tuhan yang kita rasakan? Nah adik-adik, kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui ciptaannya. Melalui ciptaan Tuhan yang sangat indah. Pagi hari matahari bersinar menyinari bumi, dan pada malam hari bintang-bintang, bulan juga menerangi kita. Adik-adik juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui orang tua masing-masing. Kedua orang tua kita sangat menyayangi kita. Sejak kita masih bayi, sejak kita masih kecil sampai dewasa. Orang tua kita, bapak mama kita menjaga kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Mengajari kita belajar, mengajak kita bermain. Bahkan ada orang tua kita yang harus bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan adik-adik semua. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, kita harus tetap percaya. Karena apa? Karena kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita anak-anaknya melalui ciptaan Tuhan dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, mulai saat ini berbahagialah. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dan memampukan mereka agar boleh memakai firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Yuk adik-adik, kita kembali memuji Tuhan Yesus ya, dengan lagu Seperti Mentega dan Roti. Musik. Teman kita selalu bersama.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengenai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik, kita sudah selesai melakukan ibadah. Dimanapun kita di rumah, tetap bersukacita. Kita bersama-sama mengucapkan walaupun kita tidak bisa bersalaman, tetapi kita bisa bersalaman dengan mengucapkan salam sehat.